Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Femalinda Ainta Rahmi dengan NIM 2018 08 10 147. Bridging course kemarin angkatan 2018 dengan tema teamwork, yaitu kesan mengikuti kegiatan bridging soft skill course, yaitu kesannya mengasihkan, terutama mendengar cerita-cerita dari para narasumber yang sangat berpengalaman, terus memiliki cerita dan bakat di pengalamannya dalam bidang teamwork. Terus narasumbernya juga dari berbagai kalangan, jadi itu lebih mengasihkan dan menambah pengalaman kita. Jadi enak aja gitu didengar dari ceritanya para narasumber ini kan, jadi menginspirasi kita gitu, terutama kita angkatan 2018 yang sebentar lagi akan lulus kuliah gitu kan. Jadi kita perlu banyak pengalaman, terus cerita-cerita yang menginspirasi, jadi biar kedepannya tuh kita tahu gitu, mungkin kita mau melanjutkan dalam bidang apa gitu, karena sudah banyak cerita yang disampaikan. Terus yang kedua yaitu hal apa saja yang Anda dapatkan dari para narasumber dan alumni. Oke, narasumbernya itu kan ada dua, yaitu yang pertama Pak Hani dari Desa Bahasa, terus yang kedua Pak Wahid, dia Dubes Indonesia di Rusia, terus yang ketiga dari alumni Mbak Aisyah. Yang dari Pak Hani yaitu hal apa aja yang dapat dapatkan, yaitu cerita dia yang sangat menginspirasi dalam membangun Desa Bahasa di Borobudur itu. Dalam mengaitkan dengan teamworknya, dia bekerja sama gitu dengan warga, dengan lingkungan sekitarnya untuk membangun Desa Bahasa tersebut. Gimana dia menceritakan dari awal mulanya yang banyak rintangan, yang awalnya tidak didukung oleh orang tua, tidak didukung oleh orang tua sendiri, terus tidak ada modal, tidak ada dana. Jadi cerita dia yang menginspirasi dalam membangun Desa Bahasa tersebut itu sangat patut diacungin jempol lah ya. Narasumber yang kedua yaitu Pak Wahid. Beliau adalah kedutaan Rusia. Jadi di samping beliau itu kedutaan Rusia, bekerja di kedutaan Rusia di Indonesia, beliau juga mengajar bahasa Inggris di Rusia dan di Indonesia. Di samping itu beliau juga penulis buku. Terus beliau itu awalnya dari jurusan sastra Inggris, tetapi beliau bisa sampai menjadi kedutaan besar Indonesia untuk Rusia. Sangat-sangat menginspirasi, bukan? Jadi beliau menceritakan bagaimana perjalanan beliau dalam bisa menjadi kedutaan Rusia. Terus beliau juga mengajar bahasa Inggris di Rusia dan di Indonesia karena sangat ketertarikannya dalam bidang bahasa. Cerita yang sangat menginspirasi, bukan? Bisa menjadi kedutaan besar. Terus beliau juga mengajar bahasa Inggris di Indonesia dan Rusia. Menurut saya banyak sekali yang dapat dicontoh dari beliau. Untuk yang ketiga, narasumber dari alumni, sesi alumni, yaitu Mbak Aisyah. Beliau merupakan alumni dari PBIUMY. Jadi beliau S1-nya di PBIUMY, kemudian menempuh S2 melalui beasiswa Erasmus. Beliau di salah satu universitas di Polandia. Kemudian beliau sudah lulus S1 S2-nya. Kemudian beliau sekarang bekerja di Netherlands sebagai digital content creator di salah satu stasiun berita. Kemudian S1 Mbak Aisyah itu bidang pendidikan bahasa Inggris di UMY. Kemudian dia mendapatkan beasiswa S2 itu tidak linear gitulah ceritanya. Mbak Aisyah ini di di hubungan internasional di Universitas Polandia. Jadi beliau ini dari pendidikan bahasa Inggris kemudian ke hubungan internasional, dan berarti itu menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Hal-hal terkait teamwork yang dapat dipetik dari kegiatan ini, mungkin dalam melakukan kegiatan kita pastinya tidak akan sendiri, tetapi ada tim dan ada orang-orang lain yang membantu kita dalam menyukseskan apa yang akan dicapai bersama gitu. Jadi
pasti di dalam suatu teamwork ini ada banyak pendapat yang berbeda dari kita, dan itu bagaimana kita dapat menyatukannya dan mengambil jalan tengah. Kesan pesan bridging soft skill ini untuk kedepannya lagi tetap diadakan, tetap semoga ya bisa offline. Kalau offline kan lebih asik lagi ya kan. Kemudian kalau online begini menurut saya ini bagus sih, mengundang narasumber-narasumber yang menginspirasi, yang wow gitu. Salah satunya bisa kedutaan besar Rusia gitu. Terus alumni-alumni yang mendapat beasiswa di luar negeri itu juga sangat bagus. Mungkin kedepannya sarannya mungkin itu sih, kalau misal online tetap dilaksanain, terus mengundang narasumber-narasumber yang membuat mahasiswa tuh terwow gitu kan ya, yang bagus, yang menginspirasi, yang dengan jabatan atau pekerjaan yang membuat kita tuh wah gitu. Mungkin jadi tuh mahasiswa tuh nggak bosen gitu nontonnya gitu. Jadi yang bagus-bagus gitu ya, yang S2, S3 ada di luar negeri semuanya gitu. Kalau bisa kitanya keluar negeri. Ya, terus apa ya, sudah bagus sih menurut saya. Bagus PBI tetap dilanjutkan ya, bridging soft skill, kegiatan seperti ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.